Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi dengan saya dan Pak Ustadz di tema konten kita Tanya Pak Ustadz. Oke, untuk kali ini kita mau bahas tentang bab berwudu Pak Ustadz. Ya, Berwudu. Oke. Gimana Pak Ustadz? Berwudu Pak Ustadz. ya, wudu ada fardu wudu dan sunnah wudu. Ya, silakan Pak Ari. Tentang fardu wudu dan sunnah wudu. Fardu wudu ada 6 macam. Gitu. Silakan yang Pak Hari tanyakan. 53. Nah, Ya, untuk fardu wudu itu ada di sini dijelasinnya ada 3 perkara Pak Ustadz. Fardu wudu. Ya. Terus fardunya salah Pak Ustadz, itu fardu mandi Pak Ustadz. Iya, fardu wudu 6 perkara. Coba dicek. Sunnah wudu ada 10 perkara gitu Pak. Ya, fardu itu artinya sesuatu yang wajib yang harus dikerjakan ketika berwudu. Gitu. Kalau tidak dikerjakan maka wudunya tidak sah gitu Pak. Nah, kalau sunnah sesuatu perbuatan nanti yang boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan, berpahala, tidak juga tidak membatalkan wudu gitu. Bedanya seperti itu. Ya, silakan untuk kalau fardu wudu berarti ada apa aja Pak Ustadz? Fardu wudu tadi dikatakan dalam kitab Fathul Qorib ini dijelaskan ada 6 perkara. Yang pertama niat. Ya, niat itu beda dengan azam gitu Pak. Kalau niat itu maksud disertai dengan perbuatan, itu niat. Nah, kalau azam baru niat aja gitu, apa dalam hati doang bermaksud melakukan sesuatu, tidak disertai dengan perbuatan, itu namanya azam dalam bahasa istilah fikih gitu. Jadi ada niat, ada azam, itu bedanya. Jadi niat itu disertai dengan perbuatan, kalau azam nggak ada perbuatannya, baru niat aja gitu. Nah, yang pertama itu niat tadi itu ya, fardu wudu. Kemudian niat ini berarti sebelum membasuh wajah. Oh, berarti untuk kumur dan cuci hidung itu sunnah. Nah, cuci tangan dulu, nanti sunnah itu. Jadi sunnah itu bukan mendahului yang fardu maksudnya. Artinya sebelum kita niat, ya sebelum membasuh, sebelum niat itu ada sunnahnya juga itu kan. Gitu, ada sunnahnya. Cuci tangan itu sebelumnya. Tangan sebelum, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Oh, hidung dulu. Ya, kumur boleh masukkan ke dalam hidung. Nah, digituin, dimasukkan, disedot, dikeluarin lagi langsung. Digituin gitu, dikeluarin, jangan atau digituin dong, karena kan orang digituin dong tuh. Nah, itu enggak dimasukin. Itu kalau puasa batal Pak, kalau tenggorokan. Tetap, artinya sunnahnya kan 3 kali. Nah, ketika kita melakukan sunnah itu sebanyak 3 kali, masukkannya ke dalam hidung enggak batal. Oh gitu. Iya, karena biasa kalau sampai hidung itu orang suka kesedek Pak. Enggak, tetap Hari. Yang penting 3 itu, sampai 3 dia memasukkan air ke dalam hidung. Gitu. Itu tidak membatalkan gitu. Memasukkan aja gitu. Kumur juga sama. Jadi kumur pakai sirap Pak. Dan kemudian Pak Hari, yang pertama itu membasuh muka. Berarti niat dulu niat, apa? Iya, membasuh muka. Ya, membasuh muka. Sebenarnya membasuh muka gitu ya berarti. Yang pertama niat. Kemudian ketika awal membasuh muka, jadi kita nawaitul wudu fil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Lillahi ta'ala Iya. Batasnya bagaimana? Batas nanti dijelaskan sebetulnya batas muka itu dari sini rambut, ujung rambut. Dari ujung rambut sini nih, dari batas tumbuh ujung rambut yang normal, tumbuh rambut. Kalau rambut di sini, tetap dia di sini yang normal. Di atas jidat sini. Iya. Sampai sini Pak, atas janggut. Betul ini ya. Apa namanya? Jakun. Ini apa namanya Pak ini? Tenggorok. Sini batas sini
Ya, Yang ke sini maksudnya. iya, iya, sini, ya situ. Sampai nemu janggut terakhir. Iya, itu panjang ya, lebarnya di sini, dari sini sampai sini. Ujung kuping sini. Ini, yang ini. Iya. Oh, berarti nggak nyampe dalam lubang kan? Enggak. Sini sampai sini. Kalau belakang kuping pakai juga bahasa ini enggak? Enggak, berarti Berarti muka nanti aja. lain lagi. Itu, muka berarti dari situ sampai sini harus kena. Harus basah semua. Harus basah. Jadi air kita giniin, terus digituin. Tuh, jadi air itu merata. Jangan digituin doang. Kalau diginiin ini, air nggak sampai ke sini, batas-batas muka tadi. Oh. Kalau 3 kali itu emang wajib 3 kali apa? Sunnahnya. 3 kali sunnah juga. Iya, sunnah. 3 kali. Apapun 3 kali sebenarnya sunnah Pak Ustadz. Sunnah, iya. Tapi walaupun sekali enggak masalah Pak Ustadz. Enggak masalah, asalkan merata. Oh, penting kena semua. Iya, kena semua. Cuma kita kan nggak dapat pahala sunnah. Iya. Tapi kalau dilupa, misalnya kelebihan 4 itu nggak masalah juga. Itu malah jangan berlebihan. Berlebihan. Iya, boros ya. Iya, tadi maksudnya boros. Israf ya, termasuk boros. Jadi tetap 3 gitu. Dan baiknya sih berarti wudhu itu di rumah, makanya di rumah wudhunya. Jadi di jalan maksudnya. Iya, jangan di masjidnya gitu. Artinya bukan jangan, artinya sampai di masjid kita udah punya wudhu, udah ada wudhu dari rumah. Sudah masuk aja itu kita udah dalam suci lah istilahnya. Iya, gitu. Baiknya seperti itu baiknya. Nah, ini yang kedua apa yang ketiga Pak nih? Masih yang pertama itu. Oh, berarti niat dan muka itu masih jadi satu. Iya. Jadi di niat dan membasuh muka itu masih satu gitu ya. Oh, di sini juga. Ya, artinya diawali gitu Pak ya. Jadi niatnya yang pertama, tapi tadi niat itu diawali membasuh semua muka. Jadi membasuh muka itu yang keduanya gitu Pak. Yang keduanya, jadi cuma bareng dia, berbarengan. Jadi lillahi ta'ala gitu ya. Iya. Nawaitul wudu'a ila fil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Jadi niat dan basuh muka itu dikerjakan dalam satu waktu, tetapi itu urutan fardunya memang berbeda. Niat sendiri yang pertama, membasuh muka itu yang kedua. Dalam fardu wudu gitu Pak. Cuma mengerjakannya tadi di dalam satu. Iya, dalam satu perbuatan. Oke. Gitu. Kemudian yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai 2 sikut. Sini. Ada orang yang udah begini Ustaz, dituang sini, diginiin. Nah, apa Ustaz? Giniin apa? Nanti dijelaskan ketika membasuh kedua tangan itu di membasuh, di sini kata-katanya membasuh. Namanya membasuh kan kalau kita nyuci itu kan membasuh seperti itu, artinya begini-gini grojokin airnya Ustaz ya? Jangan, dan dari atas Pak. Dari sini ya? Dari atas. Gitu. Jadi digini-gini namanya membasuh. Kalau diginiin bukan membasuh namanya. Mengalirkan air, nyiram air gitu. Ini membasuh berarti sampai dikucek-kucek gitu ya. Sampai siku. Iya, sampai siku. Kemudian kan kalau dibasuh itu diusap gitu kan bisa nanti kalau ada rambut ataupun ada di sini dijelaskan kayak kutil misalkan gitu Pak. Jadi terkena air wudhu gitu maksudnya. Jadi anggota tangan kita ini udah dipastikan merata kena air wudhunya gitu. Makanya kata-katanya itu dibasuh sampai 2 sikut, 2 tangan sampai 2 sikut dan satu-satu. Iya, nggak bisa begini. Gitu. Satu-satu gitu. Baik. Itu yang ketiga itu ya. Yang keempat. Yang keempat, membasuh sebagian rambut kepala. Nah, jadi sebagian ini. Sebagian rambut kepala. Artinya bahkan 3 helai juga bisa dikatakan cukup. Berarti nggak perlu sampai belakang sih? Nggak perlu segini. Ya. Gitu. Nah, memang ada juga nanti yang menjelaskan seperti itu tapi untuk penjelasan dalam fikih di sini itu sebagian, jadi sah.
Nah, Iya, jadi sebagian rambut. sebagian rambut Berada 3 di helai pun, batas kepala ya. iya, sampai ya pokoknya sebagian rambut. Jadi nggak mesti tengah, pokoknya ini 3 helai pun cukup. Berarti gini pun nggak apa-apa Ustaz ya? Ya begini nggak boleh atau begini. Nah, nanti ada sunah-sunahnya 3 tadi itu ya. Nah, Kemudian yang kelima membasuh dua kaki sampai 2 mata kaki. Membasuh. Tadi kan kata-kata mengusap sebagian rambut itu mengusap. Ya, bukan membasuh ketika rambut, Pak. Oh iya, Mas'u ba'di ra'si, membasuh. Kalau ngusap kan gini ngusap. Iya, makanya dia kan gini. nah iya, makanya dia begini kan ya. Iya. Makanya begini, nggak gini-gini, nggak digusek-gusek, enggak. Itu kata-katanya bahasanya juga beda. Ketika rambut itu membasuh, mengusap, gitu. Nah, tapi ketika tangan, kaki di sini itu membasuh. Berarti sama, kaki, nah itu jari-jari sela-sela jadi kaki itu harus kena. Iya, nah, pakai yang kiri, Pak. Kiri pakai telunjuk. Maksudnya tangan kiri. Dua-duanya pakai tangan kiri. Dua pakai tangan kiri. Kadang-kadang orang kan yang kanan pakai kanan, kiri. Kenapa? Karena kaki itu bagian yang kotor. Jadi kiri aja Ustaz. Kiri aja. Pakai telunjuk aja. Pakai telunjuk. Nggak begini. Enggak. Baiknya pakai telunjuk. Kenapa? Karena kan lebih kecil, lebih. Kelingking kali Mas. Telunjuk. Oh iya betul. Maaf. Iya. Kelingking pakai kelingking. Gitu Pak. Ya. Jadi yang kiri semua, kelingking tangan kiri, baik kaki kanan ataupun kaki yang kiri. Dan yang keenam itu tertib wudu. Maksudnya tertib ini kenapa dimasukkan ke dalam fardu wudu? Karena nggak boleh kita itu harus berurut gitu. Iya, berurutan, nggak boleh kaki dulu, basuh kaki baru niat. Nah, iya. Nah, makanya tertib itu dimasukkan ke dalam fardu wudu. Artinya berurutan. Gitu kan. Berarti sunahnya kumur, hidung, ya itu telinga. Telinga itu sunnah. Sisanya fardu. Iya, nanti sunnah. Nah, sebetulnya sunnah ada 10, Pak. Nanti insya Allah lain kesempatan di lain kesempatan kita bahas lagi sunah wudu. Oke. Jelas berarti yang pertama tadi niat dan membasuh muka itu kedua, ketiga membasuh tangan sampai dengan sikut. Iya. Yang keempat mengusap sebagian rambut kepala. Ya. Yang kelima membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Berarti nggak full sampai betis gitu Pak Ustaz. Dari mata kaki aja. Baiknya tambahin dikit, jangan pas banget gitu Pak. Ya jangan pas banget mata kaki. Setengah ini lah ya, setengah betis ya. Iya, kayak gitu, tambahin. Nah, yang keenam tertib wudu. Berarti harus urutan, nggak boleh acak-acakan. Nggak boleh. Habis niat muka bener, langsung ke kaki. Kedua tangan. Iya, enggak kalau yang kagak tertib. Oh, kalau nggak tertib ya betul. Kalau nggak tertib langsung itu namanya nggak tertib. Oke, mungkin segitu dulu ya guys. Ntar kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.